Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Nurmalasari, mahasiswi Universitas Cendekia Abdi Tama dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah untuk memenuhi tugas akhir semester 2 yang bertemakan hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari MPDI. Baik, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai saja pembahasan macam-macam hadis yang ditinjau dari kualitas sanad dan matan itu ada 3 macam. Yang pertama ada hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis dhaif. Yang pertama hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan dan cacat. Lalu, ada syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya harus bersambung. Yang kedua, rawinya harus adil. Yang ketiga, rawinya bersifat dobit. Yang keempat, tidak berilat. Yang kelima, tidak syadz. Lalu, di dalam hadis sahih pun ada macam-macamnya. Yang pertama, ada hadis sahih li dzatihi, yaitu hadis yang telah memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi, adalah hadis hasan li dzatihi yang mempunyai riwayat dari jalan lain yang setara dengannya atau bahkan lebih kuat darinya. Selanjutnya kehujahan hadis sahih. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil syara sesuai dengan ijma' para ulama hadis dan sebagian ulama usul dan fiqh. Jadi, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mengamalkannya. Setelah tadi hadis sahih telah kita ketahui, yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh orang yang adil, namun kurang sedikit kedobitannya dan tidak ada kejanggalan atau syadz dan tidak ada ilat. Yang kedua, ada syarat-syarat hadis hasan. Yang pertama, para perawinya yang adil. Yang kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Jadi, kalau hadis hasan ini kedobitannya harus di bawah perawi hadis sahih. Lalu yang ketiga, sanad-sanadnya harus bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syadz dan tidak mengandung ilat. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi. Hadis ini adalah hadis yang memenuhi 5 unsur persyaratan hadis sahih, tetapi salah satu perawi diterangi kurang kuat hafalannya. Jadi, hadis ini tuh sudah memenuhi 5 unsur persyaratan hadis sahih, tapi perawi ini diterangi kalau dia itu nggak kuat dalam hafalannya gitu. Yang kedua yaitu hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif yang karena didukung oleh hadis lain yang sahih dengan matan yang sama, lalu naik menjadi hadis hasan. Jadi, hadis hasan li ghairihi ini sebenarnya hadis yang dhaif, tetapi dia bisa naik menjadi hadis hasan karena matan atau isi hadisnya itu sama dengan hadis sahih yang lain. Jadi, derajatnya dia naik menjadi hadis hasan. Selanjutnya kehujahan hadis hasan. Hadis hasan dapat dijadikan sebagai hujah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih, karena semua fuqaha, sebagian muhaddisin dan usuliyin pun mengamalkannya, kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis atau musyaddidin. Bahkan sebagian muhaddisin yang mempermudah dalam persyaratan sahih atau mutasahilin memasukkannya ke dalam hadis sahih, seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. Dan yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis sahih dan tidak pula menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Kriteria hadis dhaif. Yang pertama, sanadnya terputus. Yang kedua, periwayatannya tidak adil. Yang ketiga, periwayatannya tidak dobit. Yang keempat, mengandung syadz. Dan yang kelima, mengandung ilat. Selanjutnya yaitu klasifikasi hadis dhaif. Yang pertama, dhaif karena tidak bersambung sanadnya. Yang kedua, dhaif karena cacatnya rawi dalam sanad. Selanjutnya kehujahan hadis dhaif.
Yang pertama, tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik fadhail amal apalagi hukum. Yang kedua, boleh diamalkan karena hadis dhaif lebih kuat daripada pendapat manusia biasa. Mungkin maksudnya di sini boleh diamalkan jika isi hadisnya tersebut baik, selagi tidak ada perintah untuk melakukan hal yang tidak baik, itu baru yang diamalkan. Tetapi jika isi hadis tersebut baik dan berguna atau membuat termotivasi, itu boleh saja diamalkan. Karena daripada pendapat manusia biasa gitu, yang kadang suka tidak benar ataupun asal bicara saja, lebih baik boleh diamalkan hadis ini jika isinya baik. Selanjutnya yang ketiga, dapat dijadikan hujah dalam masalah fadhail amal, mau'idah, tarhib, wa targhib jika memenuhi syarat. Jadi, jika hadis dhaif yang ini yang memenuhi syarat, dapat dijadikan sebagai hujah dalam suatu masalah. Dan bisa disimpulkan bahwa hadis sahih itu yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis dan dapat dijadikan hujah dan wajib diamalkan. Sedangkan hadis hasan itu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, namun para perawinya diterangi kurang kuat dalam hafalannya. Dan sedangkan hadis dhaif ini hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hasan. Jadi dia itu hadisnya nggak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di hadis hasan maupun di hadis sahih, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di dalamnya masih banyak sekali kekurangan karena saya pun masih tahap pembelajaran dan mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jika suka jangan lupa di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.